ya cara membuat simplisia? Kira-kira bisa nggak ya kalau kita bikin sendiri di rumah? Nah, bisa banget nih teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan simplisia. Baik, yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, kemudian pencucian, kemudian perajangan, kemudian pengeringan, lalu setelah dikeringkan yaitu sortasi kering, kemudian pengemasan dan penyimpanan, dan yang terakhir yaitu pemastian mutu atau pemeriksaan mutu. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan bahan bakunya dulu nih teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bagian tanaman yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu umur tanamannya, sudah berapa lama ya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu panen. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan tempat simplisia itu tumbuh. Nah, mengapa ya kita perlu memperhatikan hal tersebut? Jadi gini teman-teman, karena kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia itu berbeda-beda tergantung dari keempat faktor yang sudah disebutkan tadi. Setelah itu kita lakukan sortasi basah. Nah, sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia, sehingga tidak ikut terbawa pada proses selanjutnya yang ini akan mempengaruhi hasil akhirnya. Misalnya nih, pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman, bahan yang harus dipisahkan yaitu tanah, kerikil, rumput, dan juga bagian tanaman yang tidak dijadikan simplisia seperti batang, daun, dan sebagainya. Setelah sortasi basah, diapain nih teman-teman? Ya, benar, yaitu dicuci. Nah, pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Caranya, kita harus menggunakan air yang mengalir dan sumbernya harus bersih, seperti air pam, air sumur, dan mata air. Kemudian, bahan simplisia dirajang. Perajangan dilakukan agar diperoleh simplisia dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga mempermudah pengeringan. Kan semakin tipis jadi cepat kering ya teman-teman. Jadi, mempermudah juga untuk pengemasan dan penggilingan. Perajangan ini menggunakan alat perajang khusus seperti misalnya Rasinko. Selanjutnya perlu dikeringkan nih teman-teman. Nah, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air sehingga menjamin mutunya dalam penyimpanan, kemudian juga mencegah pertumbuhan jamur dan mencegah proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu dari simplisia tersebut. Faktor yang penting dalam pengeringan yaitu suhu, kelembapan, dan aliran udara. Nah, sumber suhu ini bisa berasal dari matahari langsung atau buatan dengan menggunakan oven. Jika sudah kering, kita lakukan sortasi kering. Tujuan sortasi kering yaitu untuk memisahkan bahan-bahan asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lainnya yang masih ada dan tertinggal di simplisia kering. Kalau sudah kering, jadi bisa kita kemas dan kita simpan deh. Nah, pengemasan dan penyimpanan ini harus memperhatikan berbagai faktor sehingga tidak terjadi kerusakan simplisia atau penurunan mutu dari simplisia. Nah, faktor-faktor yang dapat menurunkan mutu atau merusak simplisia yaitu yang pertama, cahaya. Makanya nih simplisia tidak boleh ya langsung terpapar oleh cahaya matahari. Kemudian oksigen, reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, serangga, dan yang terakhir adalah kapang. Yang terakhir adalah pemeriksaan mutu. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan mutu dari simplisia tersebut. Nah, pemeriksaan mutu simplisia ini dilakukan dalam waktu penerimaan atau penyerahan dari pedagang atau penjual simplisia. Nah, simplisia yang diterima harus memenuhi syarat dan simplisia tersebut harus murni. Nah, simplisia yang bermutu adalah simplisia yang memenuhi persyaratan dari Farmakope Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Jenis pemeriksaan yang dilakukan ada 5 nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan ini menggunakan panca indera. Jadi kita mencium baunya, melihat bentuknya, atau bahkan merasakannya dengan menggunakan lidah. Kemudian pemeriksaan mikroskopis.
Pemeriksaan ini menggunakan alat mikroskop supaya mengetahui anatomi jaringan yang spesifik atau yang khas. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan secara fisika. Nah, ini tuh untuk mengetahui bobot jenis, kadar air, titik lebur, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan secara kimia. Nah, pemeriksaan ini dilakukan baik secara kualitatif untuk mengetahui apakah zat aktif tersebut ada di dalam simplisia, kemudian juga secara kuantitatif. Nah, ini untuk mengetahui seberapa banyak sih jumlah zat aktif yang ada dalam simplisia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu uji biologi. Ini untuk mengetahui potensi atau khasiat dari simplisia tersebut. Jika simplisia tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, khususnya persyaratan kadar nih teman-teman, maka simplisia tersebut dianggap bermutu rendah. Nah, demikianlah 8